Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu artinya mewakili semua umat beragama ya, itu salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat selalu untuk semua kawan sahabat semuanya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Saya akan menjelaskan ya, Kanjeng Jagat akan menjelaskan tentang apakah itu ada yang bernama santet ya, santet atau ilmu santet ya, atau guna-guna teluh sihir ya. Santet itu artinya apa, teluh itu apa, sihir apa, guna-guna apa, itu saya akan beberkan dan saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, ini wajangannya yaitu pemulangan ya, atau pemulangan atau pembelajaran ya. Santet itu sebenarnya ada. Santet adalah suatu penyakit yang dikirim oleh seseorang ya. Tapi tidak boleh memfitnah atau suhujon pada orang lain. Suhujon itu yang nyantet, itu yang bikin jadi sakit, tidak boleh. Santet itu adalah jin yang sedang terkirim atau sudah dikirim atau terkirim atau masuk ya, jin yang sudah masuk atau terkirim atau dikirimkan ya, itu adalah gangguan jin ya. Santet itu adalah artinya gangguan dari jin ya, itu jin kafir atau jin apa ya, jin muslim atau jin ibrit, itu kan yang penting kata jin ya. Jadi bukan santet itu dari seseorang atau manusia, jin saja bisa nyantet ya. Karena keberadaannya dia terusik ya. Jin itu akan menyantet, akan membunuh ya kepada manusia, sama manusia karena merasa terusik. Jadi jin itu bisa nyantet ya, karena terusik. Jadi dia marah, emosi. Jadi membuat sakit, membuat di badannya menjadi ada sakit apa saja. Jadi itu tidak boleh memfitnah, menuduh, menzolimi. Ini si A si B ini yang nyantet, tidak boleh. Ini dengan ramalan, dengan ilmu terawang, dengan ilmu batin. Ini orang ini nyantet, tidak boleh, karena kita harus perlu informasi penelitian yang pasti. Tidak boleh, karena jin saja bisa nyantet sendiri. Seperti gambaran ya, ada seorang itu di jalan ya, itu di jalan terus dia lihat ada pepohonan atau ada binatang atau ada apa, itu dibunuh atau ditembak itu. Terus itu yang miara itu kan juga jin ya, itu udah ada yang miara, ada yang punya. Jadi dia pulang terus sakit ya, itu gara-garanya apa, tadi pagi nembak apa ya, bunuh apa di hutan atau di jalan apa ya, dibunuh tanpa permisi ya. Itu yang penghuninya, yang punya itu marah, pulang sakit ya, sakit parah, susah disembuhkan, sudah berobat kemana-kemana, mencari obat kesana kemari, mencari dokter, mencari paranormal, itu pun tidak bisa diobatin. Karena apa? Karena dia adalah punya salah sama itu binatang yang pernah terbunuh atau dibunuh. Dia marah, yang miara itu. Semua binatang, semua makhluk itu ada yang miara, ada yang punya. Kita harus permisi, walaupun kita mau itu memang semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan untuk manusia, tapi kita ya harus permisi dah. Mau itu ngambil apa aja ya di tempat hutan atau di tempat-tempat yang tanah luas, itu ada binatang apa ya, kita mau ambil, mau ini ya, mengambilnya atau memikatnya, kita harus permisi sama yang punya supaya tidak disantet ya. Karena santet itu namanya santet. Jadi kesimpulannya, santet itu tidak dikirimkan dari seseorang atau dari manusia, tidak. Tapi ada sebagian seseorang bisa mengirimkan santet ya. Jadi kita tidak boleh mitnah orang atau sekujon, itu dukun ini, itu ustadz itu, ini ya ini kan, dia yang bikin ini penyakit, nggak bisa itu. Karena
penyakit semua dari Tuhan, dari yang maha kuasa ya, tapi ada sebabnya, ada musababnya dari mana itu datanya penyakit. Itu namanya santet, itu yang penyakitnya itu pakai jam waktu tertentu ya. Misalnya jam 1 dia sakit, jam 1 ya situ sakit, atau waktu jam 6 itu sakit, jam 6 ya sakit ya. Atau jadi jam-jamnya itu sama, jam-jamnya sama. Tapi kalau udah lewat jam itu akan sehat kembali. Itu namanya santet. Sihir itu apa? Apakah ada yang namanya sihir ya? Sihir saya perjelaskan. Sihir adalah hasutan seseorang atau hasutan jin setan yang membuat diri kita menjadi sengsara ya. Itu karena disihir ya. Hasutan ya, provokator yang menjerumuskan kita ya. Bisa manusia, bisa dari jin ya, bisa manusia, bisa dari jin, bisa dari setan. Itu sihir itu adalah provokator atau provokasi yang membuat kita menjadi sengsara. Itu namanya sihir karena kita kena sihirnya orang itu, kena pengaruhnya ya. Itu namanya sihir ya. Sihir adalah ilmu mantra-mantra atau ucapan-ucapan yang akan membuat kita sengsara. Itu karena kena sihirnya ya. Sihir adalah suatu informasi, suatu ucapan yang membuat kita menjadi sengsara karena dia dengan memang disebutkan sihir ya, karena direncanakan, sudah direncanakan. Karena sihir itu ada rencana memang untuk menjerumuskan kita ke dalam yang lokasi yang tidak benar ya. Itu disihir namanya, dipengaruhi ya, itu sihir. Guna-guna itu apa ya? Guna-guna itu adalah pengiriman ya. Jadi ada benda yang terkirim atau ada benda-benda yang bertuah-bertuah dikirimkan oleh seseorang atau orang jin atau manusia yang bisa mengirimkan ke dalam badan kita atau badan manusia itu sendiri. Itu guna-guna. Guna-guna bentuknya apa? Itu adalah hayalan ya, hayalan tingkat tinggi yang dia pikir, yang dia buat dengan informasinya. Dia membikin ya, misalnya membuat jarum, dia bikin jarum dia, dan dia akan memasukkan ke dalam hati jantungnya supaya dia hati dan jantungnya sakit. Dia adalah membuat ya, bukan dari jarum itu sendiri terbang, tidak. Itu adalah janganlah membohongi, adalah jangan bohong-bohongan itu. Tapi nanti kalau memang dikeluarkan bisa keluar jarum betulan, karena itu guna-guna, itu ada diciptakan oleh ahlinya. Jadi dia merangkai dengan hayalannya untuk membuat jarum supaya melepas ya, atau benda yang melepas, atau apa saja yang bisa dilepaskan dari jarak yang sangat jauh. Itu namanya guna-guna. Nanti apabila orang tersebut diobatin sama orang yang pintar atau ustadz atau kiai apa atau itu dukun ya, yang bisa ya kelihatan bendanya, tapi itu adalah benda guna-guna, bukan asli ya, bukan asli. Itu terbang enggak bisa itu, karena itu ada hayalan guna-guna, hayalan orang yang memiliki ilmu tinggi ya. Itu adalah namanya guna-guna ya. Itu santet, sihir, dan guna-guna. Kalau teluh itu bagaimana ya? Ini teluh itu adalah ilmu luhur turunan itu. Jadi ilmu teluh itu milik hak pribadi seseorang yang memang leluhurnya memiliki ilmu teluh. Dia adalah bisa mengirimkan sebuah penyakit. Jadi tidak bisa ditentukan itu penyakitnya apa, tidak bisa. Dia adalah gambarkan seperti bola terbang atau itu api terbang, itu namanya teluh ya. Teluh atau leak ya, itu adalah dikirim oleh seseorang ya. Itu penyakitnya itu tidak tahu yang diderita apa ya, karena itu adalah semua pengiriman. Itu namanya leak atau teluh. Itu penjelasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan saya, karena saya hanya ingin memberikan gambaran atau wajengan atau piwulang ya, untuk pembelajaran bagi orang-orang semuanya, sahabat kawan semua yang ada di dunia dan seluruh Indonesia ya, khususnya ya. Itu saya jelaskan, saya jabarkan semuanya buat orang-orang yang punya atau yang memiliki, dengan mohon maaf dan sebesar-besarnya, karena setahu saya cuma begitu ya. Mohon maaf setahunya seperti itu. Jadi saya menjelaskan supaya kita sesama manusia, sama orang harus saling menghormati. Janganlah
merendahkan atau mencaci atau mencela atau merendahkan, mencaci, mencela itu sama aja ya. Kita saling hormatilah karena manusia itu memiliki keilmuan atau kepintaran yang tidak bisa diketahui ya di dalam hatinya, di dalam pikirannya tidak bisa diketahui. Jadi jangan menilai dari orang tersebut, tapi dinilailah dia siapa dan dari mana dia datang, dan kita harus saling menghargai, menghormati. Siapa tahu orang itu orang yang memiliki ilmu yang lebih, kita harus waspada dan hati-hati. Ya, salam rahayu, salam rahayu. Nanti disambung kembali untuk YouTuber di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Semoga bermanfaat.